Malam itu, di sebuah sudut Surabaya, tepatnya di Jalan Lempung Taman 18A, peristiwa yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia tengah terjadi. Di tempat itulah, pada 15 April 2013, Andie Pecci, koordinator lapangan Bonek Mania, menjadi korban dari sebuah serangan yang tak terduga. Kejadian tersebut berlangsung begitu cepat dan meninggalkan luka fisik serta emosional yang mendalam. Pada saat kejadian, Andie sedang berada di sekretariat Kasbi, sebuah tempat yang tampaknya aman bagi dirinya dan rekan-rekannya. Namun, ketenangan itu segera terganggu saat sekitar 7 orang tak dikenal masuk ke dalam ruang sekretariat. Mereka langsung menghampiri Andie dan dengan kasar memaksanya untuk ikut bersama mereka. Andie, yang tidak mengenal mereka dan merasa terancam, menolak keras ajakan tersebut. Tidak terima dengan penolakan Andie, salah seorang dari kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkannya kepada Andie. "Saya coba tangkis, tapi senjata tajam itu justru mengenai tangan kiri saya," ujar Andie, menceritakan dengan tegas bagaimana insiden tersebut terjadi. Serangan itu tak berhenti di situ. Tanpa ampun, 7 orang tersebut mulai memukuli Andie dengan brutal, menyisakan luka fisik yang cukup parah. Mereka akhirnya meninggalkan Andie yang terjatuh dan kesakitan, meninggalkan kantor dengan langkah cepat, seakan tidak ingin meninggalkan jejak lebih jauh. Namun, Andie tak dibiarkan begitu saja. Rekan-rekannya segera datang menolong dan membawanya ke Rumah Sakit Muji Rahayu untuk mendapatkan perawatan. Di sana, Andie harus menjalani perawatan intensif untuk luka-luka yang dia alami, termasuk 29 jahitan di tangan kirinya, sebagai akibat dari serangan brutal tersebut. Serangan yang begitu mendalam ini mengundang berbagai pertanyaan. Siapa yang berada di balik serangan ini? Apa alasan yang mendasarinya? Dan bagaimana peristiwa ini akan memengaruhi hubungan antara kelompok supporter dan pihak-pihak terkait dalam dunia sepak bola Indonesia? Segalanya masih menjadi misteri yang belum terungkap. Malam yang penuh kekerasan itu tidak terjadi begitu saja. Sebelum serangan fisik yang mengguncang Andie Pecci, ada sesuatu yang lebih halus namun tidak kalah menakutkan, ancaman yang datang melalui pesan singkat. Andie, yang dikenal sebagai koordinator lapangan Bonek Mania, bukan pertama kali mendapat intimidasi. Namun, ancaman kali ini terasa berbeda, lebih nyata, lebih berbahaya. Beberapa hari sebelum kejadian tragis tersebut, Andie mulai menerima SMS teror yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Pesan-pesan yang ia terima berisi ancaman yang semakin mengerikan. Salah satunya bahkan mendesaknya untuk berhenti mendukung Persebaya 1927 dan menghentikan segala bentuk pergerakan Bonek Mania yang dianggap meresahkan pihak-pihak tertentu. Dalam pesan tersebut, Andie diperingatkan untuk tidak mengganggu Wakil Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti, yang tengah menjadi sorotan saat itu. "Jangan main-main dengan Lanyala, atau kamu akan menyesal," begitu salah satu isi pesan yang Andie ingat. Pesan-pesan tersebut terus datang, mengancam keselamatan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Meskipun begitu, Andie memilih untuk tetap tenang dan tidak membiarkan teror itu mempengaruhi perjuangannya. Namun, pesan-pesan itu tidak hanya sekadar teror kosong. Seiring berjalannya waktu, ketegangan dunia sepak bola Indonesia semakin memuncak, terutama dengan adanya perpecahan yang terjadi akibat hasil Kongres Luar Biasa PSSI yang mengancam eksistensi klub-klub sepak bola, termasuk Persebaya 1927. Bonek Mania, yang selama ini menjadi pendukung setia Persebaya, semakin vokal dalam menentang kebijakan tersebut. Aksi damai yang digelar di kantor Wali Kota Surabaya, yang mendukung Persebaya dan menolak hasil Kongres PSSI, semakin memperburuk situasi. Pada titik ini, Andie menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi para pendukung Persebaya, tetapi juga bagi pihak-pihak yang merasa terancam dengan aksi-aksi protes tersebut. Ketegangan antara supporter dan pihak berwenang semakin terasa, dan ancaman yang diterima Andie menjadi indikasi bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan gerakan yang ia pimpin. Beberapa hari setelah pesan-pesan ancaman itu datang, malam yang penuh kekerasan pun tiba. Ketegangan yang tercipta selama ini akhirnya meledak, dan Andie menjadi sasaran utama dari serangan tersebut. Bagaimana bisa seseorang yang hanya berjuang untuk klub sepak bola yang ia cintai harus menghadapi ancaman dan kekerasan seperti itu? Andie tahu, ini lebih dari sekadar urusan sepak bola. Ini adalah masalah kekuasaan, rivalitas, dan pihak-pihak yang mencoba mengendalikan dunia olahraga Indonesia melalui cara yang jauh dari adil. Serangan itu adalah puncak dari ancaman yang telah menunggu di balik layar. Tetapi meski tubuh Andie terluka, semangatnya untuk mendukung Persebaya 1927 dan Bonek Mania tetap tak tergoyahkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, dan ia tidak akan mundur begitu saja. Serangan yang diterima Andie Pecci tidak hanya meninggalkan luka fisik,
tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang berada di balik teror yang ia terima? Apa alasan yang mendorong sekelompok orang untuk melakukan kekerasan kepada seorang supporter sepak bola seperti dirinya? Dalam dunia yang penuh dengan rivalitas antar klub dan perbedaan pendapat, kebenaran seringkali menjadi kabur. Namun, satu hal yang jelas, Andie Pecci bukan hanya korban dari kekerasan fisik, ia juga menjadi korban dari sebuah pertempuran yang jauh lebih besar, yang melibatkan kekuasaan, politik, dan permainan dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai koordinator lapangan Bonek Mania, Andie Pecci adalah sosok yang sangat penting dalam gerakan supporter Persebaya 1927. Bonek Mania bukan hanya sekadar kelompok supporter. Mereka adalah kekuatan yang sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola Indonesia, dengan loyalitas yang luar biasa terhadap klub mereka. Ketika Bonek Mania menggelar aksi damai di kantor wali kota Surabaya untuk mendukung Persebaya, mereka bukan hanya menunjukkan dukungan terhadap tim kesayangan mereka, tetapi juga menentang apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan yang terjadi dalam tubuh PSSI. Aksi damai tersebut, yang terlihat damai dan penuh semangat, sebenarnya memicu ketegangan yang lebih besar. Kongres luar biasa PSSI yang mengancam eksistensi Persebaya 1927 menjadi titik balik. Dalam pandangan banyak orang, Persebaya bukan sekadar klub sepak bola, ia adalah simbol perjuangan dan identitas bagi warga Surabaya. Dengan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup klub ini, banyak pihak yang merasa terganggu. Dan bagi Bonek Mania, mempertahankan Persebaya bukan hanya soal sepak bola, tetapi tentang prinsip dan harga diri mereka sebagai supporter. Di tengah ketegangan ini, Andie menjadi tokoh utama. Namun, kehadirannya dalam medan perjuangan bukan tanpa risiko. Ketika seseorang menjadi simbol perlawanan, mereka seringkali menjadi target. Dan Andie, dengan segala dedikasinya, tampaknya menjadi ancaman nyata bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo dalam dunia sepak bola Indonesia. Serangan terhadap Andie, yang awalnya terlihat sebagai insiden pribadi, sebenarnya lebih dari itu. Ada spekulasi yang berkembang bahwa kekerasan itu bukan hanya berasal dari rivalitas antar supporter, tetapi juga melibatkan tangan-tangan tersembunyi yang lebih besar. Sejumlah pihak menduga bahwa ada kekuatan politik yang mungkin terlibat dalam menciptakan ketegangan tersebut. Bahkan, ada yang menyebutkan kemungkinan bahwa kelompok yang menyerang Andie memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perjuangan Bonek Mania dalam mendukung Persebaya 1927. Bukan hanya kelompok rival supporter yang tampaknya terlibat dalam ketegangan ini. Tensi semakin tinggi dengan campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia sepak bola, termasuk mereka yang berada dalam struktur PSSI. Banyak yang menduga bahwa teror dan serangan ini mungkin menjadi bagian dari taktik untuk menekan supporter dan mengendalikan arah pergerakan Bonek Mania. Ketika klub-klub besar dan pengaruh dalam organisasi sepak bola menjadi taruhan, siapapun yang dianggap mengancam stabilitas itu akan menjadi sasaran. Namun, meskipun teori-teori ini beredar, kebenaran tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas serangan ini tetaplah misteri. Berbagai pihak mulai mencari tahu lebih jauh, mencoba menghubungkan benang-benang yang mengarah pada penyebab utama dari serangan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kejadian itu adalah bentuk peringatan bagi Bonek Mania, untuk menghentikan perlawanan mereka terhadap kebijakan PSSI. Namun, ini masih menjadi spekulasi belaka. Dengan segala ketegangan yang ada, Andie Pecci tetap teguh pada prinsipnya. Meski menjadi target kekerasan, ia tak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, dan meski harus berjuang dengan luka-luka di tubuhnya, ia tidak akan mundur. Baginya, Persebaya bukan hanya klub sepak bola. Persebaya adalah simbol dari kebebasan berpendapat, dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan meskipun ancaman terus datang, Andie tetap melangkah maju, berharap bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan perjuangan mereka akan membuahkan hasil yang adil bagi klub yang mereka cintai. Luka-luka yang diderita Andie Pecci pada malam itu bukan hanya luka fisik. Meskipun tangan kirinya terjahit 29 kali akibat sabetan senjata tajam, luka yang lebih mendalam adalah luka emosional dan mental yang ditinggalkan oleh serangan tersebut. Namun, di balik segala kekerasan itu, ada sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. Andie Pecci, meski terluka parah, tetap teguh dengan prinsipnya. Ia tetap menjadi sosok yang memimpin, bahkan ketika darahnya masih menetes, bahkan ketika rasa sakit masih menyelimuti tubuhnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit Muji Rahayu oleh rekan-rekannya, Andie mendapat perawatan intensif. Di rumah sakit, Andie mengalami masa-masa yang penuh kecemasan, bukan hanya mengenai pemulihannya, tetapi juga tentang dampak dari serangan tersebut pada perjuangan Bonek Mania. Banyak yang mengunjungi Andie, termasuk beberapa tokoh dari dunia sepak bola Surabaya dan bahkan para pendukung setia Persebaya. Mereka semua datang dengan satu tujuan,
memberikan dukungan kepada Andie, serta menunjukkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan tidak akan padam, meskipun ada kekerasan yang menimpa mereka. Di ruang rumah sakit yang sederhana, Andie tidak hanya mendapatkan perawatan fisik, tetapi juga perawatan mental dari teman-temannya dan para anggota Bonek Mania. Mereka tetap berdiri di sisinya, memberikan semangat untuknya untuk tetap kuat. Ini tidak akan mengubah apapun, kata salah seorang teman Andie, dengan penuh keyakinan. Kita akan terus berjuang untuk Persebaya. Kita semua di sini untuk mendukungmu. Namun, meskipun dikelilingi oleh dukungan, Andie tak bisa menutup mata dari kenyataan pahit. Serangan ini bukan hanya soal dia atau Bonek Mania, tetapi soal apa yang tengah terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Rivalitas antar klub sudah melampaui batas, dan Andie merasa terjebak dalam sebuah pertarungan yang tidak hanya melibatkan para supporter, tetapi juga kekuatan besar yang berada di luar jangkauan mereka. Andie tahu bahwa untuk terus berjuang, ia harus lebih dari sekadar pemimpin bagi Bonek Mania. Ia harus menjadi simbol dari perlawanan yang lebih besar terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam tubuh PSSI dan dunia sepak bola Indonesia. Di tengah pemulihan fisiknya, Andie mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak ingin kekerasan yang diterimanya menjadi alasan untuk mundur dari perjuangannya. Justru, bagi Andie, ini adalah titik balik untuk melangkah lebih jauh. Ia bertekad untuk memimpin Bonek Mania dengan lebih tegas, menggerakkan massa dengan cara yang lebih terstruktur, dan memastikan bahwa suara mereka tetap terdengar. Andie tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, dan serangan tersebut hanya akan memperkuat tekadnya untuk membela Persebaya 1927. Sementara itu, dampak dari serangan terhadap Andie mulai terasa lebih luas. Bonek Mania semakin solid. Para supporter Persebaya yang selama ini loyal pada klub mereka semakin merasa bahwa perjuangan ini lebih dari sekadar dukungan terhadap sebuah tim sepak bola. Ini adalah perjuangan untuk menjaga martabat mereka sebagai supporter yang dihormati, untuk melawan ketidakadilan yang merajalela dalam dunia sepak bola. Reaksi dari para anggota Bonek Mania semakin menggema, dengan banyak dari mereka yang bersumpah untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah. Di sisi lain, Persebaya dan masyarakat sepak bola Indonesia juga merespons kejadian ini dengan penuh perhatian. Pihak klub menyatakan dukungannya terhadap Andie dan Bonek Mania, dan para pemain Persebaya mengungkapkan rasa simpati mereka atas serangan yang terjadi. Kejadian ini menambah ketegangan dalam hubungan antara supporter, klub, dan PSSI. Namun, bagi Andie, dukungan ini bukanlah sebuah hadiah. Ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, yang harus ia bawa dengan penuh tanggung jawab. Andie Peci tetap berdiri teguh meskipun berada dalam kondisi yang jauh dari sempurna. Dalam setiap langkahnya, ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri atau Bonek Mania, tetapi untuk kebebasan dalam berekspresi dan mendukung klub mereka tanpa takut akan kekerasan. Sebuah peringatan bagi mereka yang berusaha menekan suara-suara yang menentang ketidakadilan. Serangan ini hanya akan semakin memperkuat tekad Andie dan Bonek Mania untuk tidak pernah mundur dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Sebagai pemimpin Bonek Mania, Andie tahu betul bahwa perjalanannya masih panjang. Luka yang diderita bukan akhir dari perjuangannya, tetapi justru menjadi titik awal dari babak baru dalam perlawanan mereka. Dan meskipun tubuhnya terluka, semangat juang Andie Peci tetap menyala. Ia akan terus berjuang untuk Persebaya, untuk Bonek Mania, dan untuk kebebasan berpendapat di dunia sepak bola Indonesia. Pasca serangan yang menimpa Andie Peci, sebuah kekuatan yang lebih besar muncul dari dalam tubuh Bonek Mania. Luka fisik yang diterima Andie tidak hanya menyatukan para anggota Bonek, tetapi juga semakin memperkuat tekad mereka untuk terus mendukung Persebaya 1927. Dalam dunia supporter sepak bola, Bonek Mania bukan sekadar kelompok penggemar. Mereka adalah keluarga, satu kesatuan yang saling menguatkan dalam setiap kondisi. Serangan terhadap Andie justru menumbuhkan solidaritas yang tak terhingga di kalangan mereka. Setelah Andie dirawat di rumah sakit, berbagai aksi solidaritas mulai muncul. Anggota Bonek Mania yang tersebar di seluruh penjuru Surabaya, dan bahkan luar kota, menyatukan suara mereka dalam sebuah pernyataan bersama. Mereka mengutuk kekerasan yang dialami Andie dan menegaskan bahwa serangan tersebut tidak akan menghalangi perjuangan mereka. Bonek Mania yang selama ini dikenal dengan aksi-aksi keras dan semangat juang yang tinggi, kali ini menampilkan solidaritas yang lebih tenang namun tak kalah keras dalam makna. Mereka berjanji untuk tidak hanya menjadi supporter, tetapi juga pembela bagi hak-hak mereka sebagai penggemar setia Persebaya. Pada hari-hari berikutnya, dukungan untuk Andie datang tidak hanya dari sesama supporter, tetapi juga dari kalangan pemain Persebaya. Pemain-pemain yang selama ini berjuang di lapangan hijau bersama para supporter, kini merasakan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka hadapi bukan hanya di luar lapangan, tetapi juga di dalamnya.
beberapa pemain mengunjungi Andie di rumah sakit, menyampaikan dukungan dan memberikan semangat. Kami di sini bukan hanya untuk sepak bola, tetapi untuk kalian, para supporter. Kita semua adalah satu keluarga, ujar salah satu pemain yang menyempatkan diri datang. Dukungan dari berbagai kalangan memperlihatkan betapa kuatnya ikatan antara klub, supporter, dan masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Tidak ada yang merasa terpisah setelah kejadian itu. Andie, yang semula hanya dianggap sebagai seorang koordinator lapangan biasa, kini menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang. Ia tak hanya mewakili bonek mania, tetapi juga suara-suara yang selama ini terabaikan dalam dunia sepak bola Indonesia. Banyak pihak yang mulai sadar bahwa masalah ini lebih besar daripada sekadar rivalitas antar klub. Ini adalah tentang hak untuk bebas berpendapat, untuk mendukung klub dengan sepenuh hati tanpa takut dihantui ancaman dan kekerasan. Namun, solidaritas bonek mania tidak hanya berhenti pada dukungan verbal. Para supporter mulai mengorganisir diri mereka lebih baik lagi, merancang berbagai aksi protes yang lebih terstruktur dan aman, namun tetap berdampak besar. Aksi mereka tidak hanya terbatas pada mendukung Persebaya, tetapi juga mengadvokasi perubahan dalam tubuh PSSI, yang selama ini dianggap banyak pihak penuh dengan ketidakadilan dan korupsi. Mereka mulai bergerak dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai supporter dan pemangku kepentingan dalam dunia sepak bola Indonesia. Keberanian dan tekad bonek mania semakin menyebar ke seluruh penjuru kota. Di setiap sudut Surabaya, mulai bermunculan spanduk-spanduk, grafiti, dan poster yang bertuliskan dukungan untuk Andie dan perjuangan mereka. Media sosial juga menjadi saluran penting bagi mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi. Banyak video, foto, dan pesan solidaritas yang tersebar luas, memperlihatkan bahwa suara bonek mania bukan hanya bisa didengar di stadion, tetapi juga di seluruh Indonesia. Namun, di balik solidaritas yang luar biasa ini, ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam diri setiap anggota bonek mania. Mereka mulai menyadari bahwa perlawanan mereka bukan hanya untuk mempertahankan Persebaya, tetapi juga untuk memperjuangkan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih adil. Mereka bertekad untuk tidak lagi menjadi supporter yang hanya duduk diam di tribun, tetapi menjadi kekuatan yang bisa mempengaruhi arah perkembangan sepak bola di Indonesia. Dengan solidaritas yang semakin menguat, bonek mania membuktikan bahwa meskipun mereka adalah supporter yang berani dan penuh semangat, mereka juga punya daya juang yang luar biasa. Andie Peci, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang koordinator lapangan, kini menjadi pahlawan bagi banyak orang. Bonek mania, yang dulunya hanya dikenal karena teriakan-teriakan di tribun, kini menjadi kekuatan sosial yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Serangan terhadap Andie mungkin telah mencoba untuk menghentikan perjuangan mereka, tetapi justru memperkuat tekad mereka. Solidaritas ini bukan hanya untuk Andie, tetapi untuk masa depan dunia sepak bola yang lebih baik, yang menghargai suara-suara para supporter tanpa kekerasan. Bonek mania kini lebih dari sekadar supporter. Mereka adalah simbol perubahan, simbol kebangkitan suara-suara yang selama ini terpinggirkan dalam dunia yang penuh dengan kepentingan dan ketidakadilan.